Siloam, senang banget nih kita ketemu lagi di podcast Siloam TB Simatupang. Oke, seperti biasa nih, untuk beberapa menit ke depan kita akan berbincang tentang masalah-masalah yang sering kita hadapi di keseharian kita. Dan mungkin kelihatannya sepele, tapi menimbulkan pertanyaan di pikiran sahabat Siloam. Oke, bersama saya Inge, hari ini kita akan membahas tentang pusing, nyeri kepala. Oke, nah tentunya aku nggak sendirian di sini. Aku bersama salah satu dokter spesialis yang tergabung dalam tim pain Siloam TB Simatupang, yaitu Dokter Ketut Ngurah Gunapriya, spesialis anestesi. Halo dokter. Dokter Ngurah ini merupakan salah satu dokter yang tergabung dalam tim pain di Siloam. Jadi di Siloam TB Simatupang ini ada tim nyeri, spesialis nyeri. Mungkin ini agak baru nih untuk kita. Tim pain ini apa sih dok sebenarnya? Apa bedanya sama dokter spesialis lain? Iya, jadi Inge baru tahu itu spesialis nyeri ya, gitu ya. Iya gitu ya. Artinya begini. Spesialis nyeri itu 10 tahun yang lalu hampir nggak dikenal gitu. Jadi orang bertanya-tanya seperti apa itu spesialis nyeri. Tapi 10 tahun belakangan ini perkembangan spesialis nyeri itu sangat-sangat luar biasa. Karena sekarang masyarakat sudah mulai tahu itu bidang spesialis nyeri yang menekuni atau mengembangkan atau menyembuhkan atau menangani pasien-pasien nyeri. Ya, gitu. Biasanya itu dari spesialis dulu. Saya kebetulan dari spesialis anestesi, mulai menekuni dari sekitar 13 tahun yang lalu. Tapi sekarang tuh saya nggak membius lagi, jadi fokus di nyeri. Manajemen nyeri gitu ya. Nyeri. Jadi kita menangani nyeri dari kepala, pundak, lutut kaki. Oh ya, baik. Ya. Gitu. Oke, jadi itu nggak spesifik di salah satu part, tapi memang nyeri secara keseluruhan itu nanti akan ditangani oleh pain specialist gitu ya. Dulu nyeri itu dianggap gejala, jadi dianggap buat apa ditangani nyeri, kan cuma gejala saja. Tapi sekarang nyeri itu adalah disease, is a disease. Okay. Acute pain itu is alarm. Chronic pain is a disease. Jadi chronic pain itu yang kita tangani. Okay. Jadi chronic pain itu adalah penyakit sih sebenarnya. Itu outbreak di masyarakat kita. Di antara 30-40% ya pasien yang ke rumah sakit itu sebenarnya nyeri. 30-40% banyak sekali. Itu di luar negeri. Oke. Tapi kalau kita di Indonesia belum ada tanda yang angka yang pasti. Saya kira itu lebih banyak lagi karena kita bekerja dengan membanting tulang itu ya. Mereka luar negeri duduk aja begini, 40% pasien itu nyeri. Apakah dari nyeri kepala, nyeri bahu, tulang dan lain sebagainya. Dan di Indonesia itu kita di sini, kalau misalnya nyeri sakit kepala yang kita bicarakan nanti ini, biasanya ke dokter neuro, ke dokter bedah saraf. Nah itu biasanya kita berkolaborasi dengan mereka. Oh gitu, berarti tim pain ini tidak hanya satu spesialistik tapi tergabung atas beberapa spesialis ya? Iya, penanganan nyeri itu yang nggak bisa sendiri, penanganan nyeri harus komprehensif. Okay. Karena pain is persepsi. Okay. Kadang-kadang kita periksa pasien itu nyeri, semua udah tertangani, masih nyeri, persepsinya ini. Kadang-kadang itu ya sakit kepala. Misalnya ada masalah keluarga, masalah keuangan gitu, berkaitan dengan psikis ya bisa menimbulkan nyeri. Begitu. Oh gitu. Nah topiknya apa sekarang, maunya apa? Karena kita banyak banget topiknya itu dari kepala sampai ke pergerak ke kaki ujung tumit itu bisa menimbulkan nyeri. Kalau kita bahas semua mungkin ya seminggu kita di sini. Oke, tadi sebenarnya aku sudah mengeluh sama sahabat Siloam. Aku pusing. Pernah sakit nggak dalam setahun ini? Sakit kepala loh. Sakit kepala sering banget. Ya, biasanya 90% loh. 90% sampai 100% individu orang itu pasti pernah sakit kepala dalam setahun. Bayang nggak itu? Iya sih, apalagi di kota-kota besar, sangat stres banget. Orang berhadapan dengan pekerjaan macet, terus baru keluar dari garasi udah pusing kepala kita.
apalagi udah sakit apalagi kepalanya. lihat odometer bensinnya kurang itu misalnya langsung stres menghadapi apa betul, begitu betul, ya. betul, betul. Itu. Jadi kita Apalagi harus belum banyak emosi faktor di yang bisa jalan, menimbulkan iya, nyeri. bikin Ya nyeri. dari stres, dari emosi, kemudian memang struktur memang problem di organ itu memang bisa menimbulkan nyeri. Ya contohnya Oke. sakit kepala. Oke, jadi tadi beda ya, pusing sama sakit kepala tuh beda ya. Beda, pusing itu lebih umum, sakit kepala itu ya problem di kepalanya. Nah Oke. sekarang sakit kepala itu bisa kita bagi, ada primer, ada sekunder. Oke, Jadi primer itu yang dibagi 3, ada yang migrain, ada yang cluster headache, ada yang tension headache. Oke. Nah yang primer ini sebenarnya yang sangat sedikit problem pasien yang mengalami primer nyeri kepala, karena primer itu adalah is a disease-nya. Penyakitnya, Penyakit dasarnya. penyakit dasarnya di penyakit nyeri kepala itu ada itu. Oke. Dan yang kedua ada sekunder. Sekunder itu artinya simptom dari nyeri kepala itu. Sebenarnya dia kepalanya nggak apa-apa, cuman problem di tempat lain sehingga dia menimbulkan simptom ke kepala. Misalnya Gitu. kalau kayak tadi itu aku nyetir, terus sakit kepala gitu, itu sekunder berarti sekunder karena stres Ya, atau kita gimana? lihat kepalanya gimana. Nah seperti ini kita lihat. Oke. Ya kita lihat ya. Nah ini spesialis nyeri ya, kita bisa tangani semua ya, dari kepala sampai ke kaki itu ya, yang berkaitan dengan nyeri terutama chronic pain. Ya chronic pain is a disease, penyakit sebenarnya. Di luar negeri spesialis nyeri itu sudah spesialis tersendiri. Oke. Ya, jadi Indonesia ada 5 spesialis yang bisa menjadi spesialis nyeri. Jadi harus spesialis dulu dia belajar lagi ke nyeri. Spesialistik lagi, lebih spesialistik dari spesialis. Itu, karena nggak diajarkan di SP1 dia. Oke. Jadi bisa menangani hampir semua nyeri. Jadi kalau pasien misalnya warga misalnya pasien mengeluh nyeri apapun kecuali melahirkan ya. Iya. Melahirkan jangan dipaksain gitu ya. Atau sakit jantung misalnya, ada 2 aja ya. Melahirkan itu jelas sudah ke OBGYN ya. Kalau sakit nyeri jantung misalnya ya ke dokter spesialis jantung. Sisanya ya kita tangani. Biasa berkolaborasi dengan ortopedi, dengan bedah saraf dan lain sebagainya. Gitu. Iya, khususnya untuk nyeri-nyeri yang sudah lama terjadi terus Chronic pain. nggak ini ya, Chronic nggak pain. hilang-hilang Iya, gitu chronic pain. Chronic pain ada 3 bulan, lebih dari 3 bulan, 6 bulan, kadang-kadang bertahun-tahun. Parameternya 3 bulan ya, at least 3 bulan. Iya, jadi akut dan kronik. Oke. Akut pain is alarm, sebenarnya nyeri itu alarm. Iya, Jadi kalau iya. kebayang nggak kalau kita tidak ada nyeri, kita masak sup misalnya, tiba-tiba tangan kita jadi tangan sup misalnya, potong tangannya gitu kan. Iya. Ada alarm, it's a good news. Pain is a good news, cuman karena dia nyeri itu bisa menimbulkan kenyamanan kita, ya harus ditangani. Oke, tadi tuh udah kesebut nih dok, ada primer, ada sekunder sakit kepalanya. Terus Ya kita mulai dari sakit kepala dulu ya. Next sakit nanti kita kepala. bahu dan lain sebagainya begitu banyak. Iya, baik. Bisa ketemu lagi sama dokter ini. Duh, sakit kepala lagi. Ayo Jangan dok. sakit kepala ketemu saya nanti ya. Iya. Terus gimana? Iya, untuk sakit kepala primer dan sekunder ini sebenarnya penyebabnya sama nggak sih dok? Atau berbeda-beda? Beda. Kalau yang primer problem di otaknya itu problem. Memang ada sesuatu Di yang otak, salah di ya, kepala. Di kepala. Kalau sekunder di luar kepala. Tapi men-trigger sakit Tapi kepala. dia bereaksi kepala itu namanya rever pain ke sana. Sebenarnya kepala itu seperti ini ya, seperti komputer, dia CPU-nya, motherboard-nya. Tubuh kita begitu. Tubuh kita yang paling penting adalah kepala, bukan di dengkul ya. Jadi otak di dengkul itu beda misalnya. Jadi kepala itu sangat sensitif dan sangat penting buat kita. Oleh karena itu dipasanglah ya, Tuhan memasang alarm sekitar kepala ini. Biar lebih aware ya. Aware, kalau dia misalnya ada lebih masalah sesuatu. artinya lebih cepat ditangani. Nah, kalau misalnya problem yang di sekitar kepala, seperti misalnya nanti kita bicarakan cervicogenic headache ini, daerah leher itu bisa menimbulkan alarm nyeri di daerah kepala sendiri. Itu namanya sekunder dari headache, dari nyeri kepala. Coba kalau Dokter Inge itu klik di Google headache, ada lebih dari 2 miliar loh
Iya. 2 miliar artikel yang membahas atau mencari yang sehubungan dengan headache. Kebayang nggak betapa populernya, betapa lumrahnya itu sakit kepala. Oke. Terus Dok, bisa dijelaskan lebih dalam nggak tentang sakit kepala yang cluster tadi, terus tension type sama migrain ya Dok? Sebenarnya itu sangat sedikit, jadi nggak usah kita pikirkan itu. Yang Jadi gimana tuh? banyak kita pikirkan kan begitu. Oke. Yang seperti jadi yang cervicogenic headache, yang sekunder itu hampir problemnya sekitar sekitar 15 sampai 20% populasi itu mengalami nyeri kepala yang kronik. 15 sampai 20%. Oke. Yang mengalami cervicogenic ini sekitar 6 sampai 10% dari populasi. Bayangkan nggak? 6 sampai 10% besar sekali itu. Iya. Nah, kalau penduduk Jakarta berapa? Ya nggak 10 juta ya? Taruhan 10 juta. Ya, paling gampang aja, jangan 5 juta, jangan, yang angkat 10 juta aja, yang paling gampang gitu ya. 10 juta sekitar 6% berarti berapa itu? 600, 6 sampai 10%, 600 sampai 1 juta loh. Pasien yang atau orang yang mengalami nyeri kepala yang tipe cervicogenic headache ini. Makanya cervicogenic headache ini di klinik saya, di klinik kita ini di Siloam, Aksom TB Simatupang, 80% ya pasien yang nyeri kepala problemnya ini. Cervicogenic headache ini. Dari keseluruhan dari seluruhan pasien itu 50% adalah pasien musculoskeletal pain, 30% adalah pasien 25 sampai 30% adalah pasien back pain. Yang paling banyak sih muskuloskeletal. Kemudian 15 sampai 20% adalah sakit kepala. Nah, dari sakit kepala itu 80% problemnya dari cervicogenic ini cervical ya. Nah, saya tunjukkan seperti ini. Nah, ini tipe-tipenya ya. Nah, kalau misalnya ini yang primer ya. Kalau misalnya yang tension itu dia seperti diikat kepalanya. Tension itu tipe tegang ya? Tension ya, tipe tegang. Kemudian yang migrain khas di dalam itu. Dia sangat menderita. Kalau di klinikan tuh sakit kepala sebelah itu migrain ya? Jadi migrain atau dua-duanya. Oh, bisa dua-duanya. Migrain bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Ya, kalau yang berat itu biasanya sebelah sih. Tapi deep di dalam dia, bukan di luar, bukan dari inilah. Nah, makanya itu adalah is a disease, penyakitnya. Nah, kalau dia cluster itu jarang banget, saya cuma 2 atau 3 kali dalam 15 tahun. 13 tahun ini saya sebagai spesialis ketemu itu cluster itu. Sebenarnya sedikit banget. Jadi dia nyerinya di ini ada kumpulan cluster, namanya kumpulan ya. Ini darah kepala ini, darah muka itu dengan beberapa simptom yang sangat nyeri hebat, yang datang sangat darurat dia biasanya. Nah, jarang sekali. Nah, biasanya yang ini yang jarang. Sisanya itu adalah yang secondary. Ini cluster ini apakah terfokus pada mata? Ya, cluster pada mata, darah mata. Jadi dia ada simptom namanya cluster headache, dari macam-macam simptom yang diakibatkan oleh kelainan hormonal, kelainan sistem saraf pusat yang mempengaruhi nyeri kepala. Nah, ini yang jadi top main kita ya, namanya cervicogenic headache. Ini sebenarnya nyeri kepala milenial. Kenapa saya milenial? Kenapa bilang itu ya? Karena dia kebanyakan postur yang salah. Kebanyakan gaya maksudnya, bagaimana? Nah, begini, WA bisa berjam-jam gitu ya. Nonton ya film segala macam yang tidak proper gitu posisinya. Atau dari komputer. Sehingga problem di leher itu sangat berpengaruh pada nyeri kepala. Dia akan tegang. Nah, dari tegang kepala, dari otot-ototnya itu. Jadi di kepala itu seperti bottleneck. Ada otot yang sangat banyak, ada 14 otot yang di belakang kepala, ada saraf, ada sendi, ada bone atau tulang, dan ada jaringan ikat. Itu semua bisa menimbulkan nyeri. Karena ini kan saya bilang alarmnya di sini kan luar biasa sini. Makin mendekati otak, makin sensitif dia, makin peka alarmnya. Nah, kalau itu ada gangguan misalnya postur, dia posturnya ngetik begini. Yang ngetik kadang-kadang ini leher kita kalau maju beda loh. Kalau kita maju begini sama begini beda. Kalau kita agak maju begini, tekanan ada di leher yang sangat lebih besar dibandingkan kita agak ini.
Jadi postur yang salah bisa menimbulkan kekakuan pada leher. Nah, kekakuan pada leher itu bisa menimbulkan alarm pada kepala. Itu dia bisa menyerang kepala. Cervicogenic headache. Jadi cervicogenic headache itu adalah nyeri di daerah servikal yang merambat ke kepala. Khas kok, satu sisi sakitnya, matanya yang berat, kadang-kadang dizziness dia pagi-pagi. Kejadiannya juga tidak sering tapi mengganggu. Yang khas kok mulainya dari leher. Saya tunjukkan seperti ini. Nah, ini saya lihat ini adalah otot-otot yang bisa menimbulkan nyeri. Ya, jadi banyak ya. Ada 14 otot ini. Satu otot aja yang tegang bisa menimbulkan nyeri. Oke. Jadi kebayang nggak bottleneck kayak itu jam, kalau kita naik mobil kan seperti di Sudirman itu jam kan. Ya, jadi banyak ada penyempitan. Ya, penyempitan. Jadi tubuh kita di bawah ini mau ke kepala itu kan menyempit di daerah leher. Otot yang segitu banyak sebenarnya sama dengan otot yang di pinggang. Itu menimbulkan nyeri yang benar-benar problem yang vulnerable atau risiko yang bisa menimbulkan problem apabila ada gangguan atau kesalahan postur begitu. Nah, terus Dok, tadi kan kalau yang cervicogenic headache ini kan karena posisi tubuh dan lain-lain gitu. 60% karena trauma. 60% trauma. Trauma itu bukan berarti karena jatuh ya, tapi gangguan postur. Biasanya trauma lama. Pada saat dia masih aktif, sepak bola atau olahraga, masa-masa muda dia jatuh. Tapi habis itu nggak apa-apa. Tapi pada umur yang meningkat dia akan terus mulai merasakan nyerinya itu. Karena begini, kalau kita jatuh, kepala dan badan kan tidak satu sisi dia. Pasti ada yang melunter atau apalah, masa jatuhnya begini lurus kayak langkung itu enggak kan. Jadi dia melintir begitu. Nah, ada melintir yang twist itu bisa menimbulkan problem dia. Paling sering adalah sendinya. Jadi sendi itu yang namanya facet joint. Nah, jadi kalau kita bergerak begini itu facet namanya. Ini saya tunjukkan ya. Nah, ini sendi facet. Kita lihat ya. Jadi ada 7 ruas sendi. 7 tulang ya, 7 disk berapa, jadi itu berapa 7 21, kemudian 14 otot jadi berapa 42, jadi 42 item bisa menimbulkan nyeri dari leher. Kebayang nggak? Jadi semakin banyak yang bisa semakin banyak organ itu sebenarnya kan semakin vulnerable dia. Problem itu untuk cervicogenic headache. Kita agak mundur lagi nih Dok, yang tadi tipe tegang, tipe cluster, migrain. Itu kenapa sih Dok kok bisa beda-beda gitu? Ada yang kayak ngerasa diikat, ada yang cuma satu, ada yang cuma terfokus. Itu sebenarnya kembali lagi ke itu sebenarnya dari problem di kepala. Itu jarang sih sebenarnya kasus itu. Yang ini yang banyak. Kalau itu cluster misalnya migrain, kemudian cluster dan tension itu gampang bisa dianalisis dengan tepat. Ini yang susah nih, pasien nyeri kepala semua sudah kemana-mana, sudah di MRI semua normal, kok sakit kepala. Nah, kadang-kadang kalau ibu-ibu nih, banyak pasien saya ibu-ibu begitu, itu sampai dirawat dengan psikiater. Saking nggak sembuh-sembuhnya. Bukan, karena bingung dia, dokternya bingung, bilang baik-baik saja, kemudian diperiksa semua normal, sakit kepala dari mana? Ya mungkin dia tidak dapat dari suaminya, mungkin suaminya yang tahulah gimana gitu. Jadi mungkin perlu perhatian gitulah ya. Perhatiannya kurang atau transferannya kurang misalnya begitu ya. Itu yang bisa menimbulkan nyeri kepala. Bahkan ada ada pejabat kita ya, pejabat teras loh itu. Dia tidur dengan keris. Tidur dengan keris karena takut diguna-guna? Bukan, dia semua normal. Semua normal, tapi kok sakit saya gitu. Sampai ibunya, suami istrinya jealous dengan saya bilang, saya jealous Dok. Jealous dengan siapa? Dengan keris loh. Saya bingung kan, kok keris dijelesin, saya bilang. Dia tidur sama kerisnya gitu. Karena apa nih? Karena semua udah berobat tapi dia udah kemana-mana, tapi semua normal. Dikira ya mulailah nggak rasional pemikirannya. Karena itu apa? Karena ini diagnosis yang sangat penting. Banyak terlewatkan diagnosisnya.
Padahal diagnosisnya sederhana aja. Contoh begini, itu kan bentuknya begitu kan, leher itu kan, dia sendinya agak ke depan. Kita tes biasa aja. Kalau kita menunduk begini, kemudian kita dongak, lebih nyaman nunduk, berarti problem di faset di sendinya. Sederhana loh itu. Kalau misalnya kita lehernya gini sakit, diprovokasi dengan gerakan movement begini, kemudian ada nyeri kepala, berarti problem di leher. Itu kan kalau pemeriksaan sederhana ya dok. Ada nggak sign-signs tertentu yang dianggap bahaya dan butuh pemeriksaan lanjutan gitu? Biasanya MRI. Kalau nyeri kepala kan dengan apa? pasti MRI. Langsung MRI atau? Biasanya kan nggak bisa melihat di MRI, cuman kita don't treat the picture. Paham kira-kira? 60% sih MRI itu tidak berarti. Kadang-kadang di leher itu baik-baik saja, tapi kalau sakit kan itu kan tidak sahih ya. Cuman kalau misalnya MRI itu ada problem, kemudian simptomnya ada matching menjadi 90-100% berarti begitu ya. Tapi kalau kita nggak matching, tidak match gitu ya. Satu bilang ada problem di leher, tapi dia baik-baik saja, ya saya percaya ini. Atau sebaliknya, MRI itu bilang tidak bilang baik-baik saja, ada problem. Tapi di MRI orangnya mengatakan gejalanya ada. Gitu. Saya percaya pada orang itu, gitu ya. Jadi kita nggak boleh bisa melihat MRI, oh ini normal ya, nggak apa-apa. Orang pasiennya memang nyeri, saya lebih percaya pasiennya. Karena itu kita periksa pasiennya. Karena namanya juga pemeriksaan penunjang ya. Iya, penunjang, jangan percaya. Iya, gitu. Untuk mendukung aja. Jangan percaya. Don't trust anybody. Don't trust anybody. Iya. In the picture. Enggak, saya percaya Pak dokter. Tanda bahaya ada nggak yang dianggap sebagai bahaya ini? Bahaya. Kapan pasien itu apa keluhan pasien yang harus segera akan dokter anggap sebagai tindakan sebagai keluhan yang harus segera cepat nih ditangani? Iya, sebenarnya yang bedakan akut sama yang kronik. Iya. Ya, akut pain misalnya nyeri kepala mendadak disertai dengan kesadaran menurun. Nah, itu kan udah ada emergensi itu. Darurat harus ke rumah sakit. Kenapa? Ya kesadaran menurun, ya bisa jadi ada pendarahan dan lain sebagainya. Atau dia nyeri kepala akut mendadak, tapi dia ada panas, demam dan sebagainya, atau misalnya ada kekakuan di leher misalnya, bisa jadi dia infeksi, ya. Atau dia nyeri kepala hebat tapi muntah-muntah terus, bisa SOL dan lain sebagainya, atau ada tumor. Nah itu yang kegawatan pada nyeri kepala, selain yang itu selain yang primer itu, acid disease. Tapi kalau secara psychogenic headache itu tidak membahayakan. Cuman mengganggu kualitas hidup kita. Kebayang nggak kalau kita lagi asik-asik nonton film di Batang, aduh sakit kepala, deketin suami pun langsung manyun kita kan, gitu ya. Itu berarti nggak terus-terusan. Jadi kayak tadi kan dokter bilang lagi nonton terus tiba-tiba sakit. Mulai dari leher. Muncul suatu waktu pada saat kita gerakan begitu, langsung aduh sakit kepala, pagi-pagi rasanya kayak jalan kayak di perahu itu. Ya agak goyang. Itu bukan vertigo, bukan. Tapi dia cluster headache yang pengaruhi keseimbangan. Gitu. Ada nggak dok sebelum misalnya tiba-tiba dia tuh kan karena tidak bahaya gitu ya. Jadi kalau misalnya jam 2 pagi mengalami sakit itu, ada nggak penanganan pertama di rumah sebelum nanti akhirnya besok paginya pasien bisa ke poli dengan ya sedikit berkurang. Iya, itu memang paling menjengkelkan. Baru bangun misalnya, langsung sakit kepala kan, belum mikirin pekerjaan besok begitu ya. Ya diobati, minum obatnya. Minum obat, painkiller. Gitu ya. Painkiller. Tapi lagi-lagi painkiller ini penanganan pertama ya, iya, dok? hanya Jadi sementara. tetap harus dikonsulkan. Kenapa? Dia akan datang lagi. Dia akan hilang timbul kalau minum itu tuh. Kalau kita terus minum obat, ya bisa kemana-mana. Obat itu enggak racun yang terukur kan. Iya. Jadi gitu. Kalau kita kelebihan obat itu ya bisa membahayakan. Racun yang terukur. Makanya gambarnya kan apotek itu gambarnya apa? Apa tuh? Ular kan? Itu racun itu sebenarnya. Tapi yang terukur. Oleh karena itu, kalau kita terus minum obat, itu akan menimbulkan masalah yang lain. Masalah baru. Betul. Oke. Sip.
Terus ini nyeri kepala primer sama nggak sama primer disease kayak gitu? Maksudnya nyeri kepala primer sama nyeri primer tuh sama ya? Iya, ya, primer artinya yang utama ya problem is a disease. Oke. Kalau ini yang sekunder itu banyak faktor yang bisa menimbulkan nyeri kepala, tapi bukan problemnya di kepala gitu bedanya. Jadi harus kita cari apakah problemnya oleh di leher, apa problemnya oleh karena misalnya dia minum minuman pakai alkohol dan lain sebagainya. Misalnya yang mitos-mitos itu gitu. Oke. Itu. Mitos ngomongin mitos atau fakta nih. Aku mengumpulkan beberapa statement yang banyak berkembang di masyarakat nih. Oke, yang pertama, konsumsi kafein memicu migrain. Fakta atau mitos? Iya, bisa memicu, bisa enggak. Ya, tapi itu dah kalau misalnya kafein atau alkohol atau apa ya bisa menimbulkan sakit kepala. Oh, berarti Jadi kalau artinya misalnya minum kopi bisa bikin sakit kepala, Dok? bisa berlebihan atau dia itu artinya apa? Pada saat minum sih enggak. Pada saat putusnya dia minum sakit kepala dia. Oh, Artinya, pas udah nggak minum lagi gitu? ya pada saat minum mana bisa sakit kepala gitu. Pada saat dia nggak minum udah sakit kepala gitu. Oh, karena kan beberapa obat memang malah ada yang mengandung kafein. Iya, Gitu. jadi kan artinya pada saat putus obat itu yang bisa menimbulkan problem. Oh, Bukan pada saat minumnya ya. Oke. Gitu. Oke, saat efeknya sudah tidak ada Iya, gitu. misalnya ergotamin itu kan juga menghilangkan nyeri kepala. Karena dia pada saat minum dia ada vasokonstriksi dan vasodilatasi. Kepala ini kan begini kayak batok kepala itu, isinya konstan. Isinya adalah pembuluh darah, cairan, sama otak. Ya. Tetap itu. Kalau dia pembuluh darahnya melebar, dia akan menekan mendesak struktur otak di dalamnya, itu bisa menimbulkan sakit kepala. Nah, itu adalah perubahan dari pembuluh darah itu yang bisa menimbulkan nyeri kepala. Contohnya kalau kita infeksi misalnya, ada virus dan sebagainya atau bakteri lah gitu. Jadi tubuh itu set pointnya akan meningkat menjadi demam sehingga terjadi vasodilatasi pembuluh darah di kepala. Nah, itu kan mendesak jadi sakit kepala. Itu yang sekunder namanya, bukan problem di kepalanya tapi simptom akibat kelainan yang berbeda begitu. Oke. Terus ini fakta atau mitos? Stres dapat membuat sakit kepala. Kan orang stres dikit sakit aduh pusing gitu. Stres, kalau dengan stres apapun itu bisa. Bisa Stres ya? itu namanya keranjang sampah kan. Kalau nggak bisa dokternya begini, nggak bisa apa problemnya, ibu stres nih, kan gitu. Jadi stresnya bisa menimbulkan apa saja. Sakit kepala iya, karena Bisa stres ya? itu dia menimbulkan ketegangan, ya muscle misalnya otot itu, nah otot ini seperti saya bilang itu dari cervical dari leher itu bisa men-trigger nyeri kepala, bisa kalau stres itu. Oh, oke. Berarti ya, Dok ya. Maksudnya jangan disepelekan kalau misalnya ada yang ngomong, "Aduh, stres nih, pusing." gitu. Itu pusing atau sakit kepala itu bisa jadi bisa jadi benar gitu. Biasanya Ya? kalau stres orang nggak bilang ya stres tuh ya. Oh, Saya masa? stres itu, diam aja dia gitu ya. Kebanyakan begitu ya. Saya stres, berarti nggak stres dia sebenarnya. Nah, gitu kan. Oke. Berarti dia tahu problemnya kan. Biasanya yang stres yang diam aja, yang tidak kok saya gini gitu. Tiba-tiba sakit kepala ya. Kalau sampai berarti dia tahu stres, dia udah tahu stres sendiri. Oke. Gitu. Terus ini yang kelima sebenarnya mungkin udah sedikit terjawab ya. Terlalu banyak konsumsi obat sakit kepala malah menyebabkan nyeri di seluruh kepala. Iya. Rebound mungkin maksudnya ya. Rebound. Kenapa kan? Ya saya bilang itu obat yang terukur kan. Ketika Jadi dia kan ada efeknya tertentu bagus, kemudian harus ditambah lagi dosisnya, ya seperti itulah namanya. Kalau itu di stop tiba-tiba dia bisa menimbulkan nyeri kepala. Sebenarnya kepala itu sangat kompleks ya. Oke. Ya, semua bermula di kepala gitu. Oke. Ya. Ini bagus nih, ini slide-nya. Ada slide lain nggak, Dok, yang Nah, ini kan penyebabnya mungkin, nih, cervical facet penyebabnya. Ini jadi yang sendi itu kalau meradang, nah ini sendi yang meradang ya. Ini nggak bisa diapa-apakan kita. Yang ini ya? Dioperasi juga nggak bisa dioperasi. Tapi harus disembuhkan pasiennya kan. Oke. Nggak mungkin kita terus-terusan minum obat. Iya. Nah, problem di leher 70 sampai 80% nyeri kepala paling sering oleh karena facet ini, terutama di C2 sampai C3. C2 C3 tuh atas, ini ya. si atas, cervical C1 2 3. Oke, tulang-tulang ya, tulang Facet. cervical ya. Nah, tulang ini facet ini, ya, tulang facet. Nah, itu kalau meradang dia akan mengiritasi sarafnya.
Ya, yang mulai dari medial branch, artinya cabang dari saraf ke tangan ini. Ini yang besar ini. Kita lihat yang besar, ya. yang besar yang tangan ini. Heeh. Kita lihat. Nah, ini penyebarannya. Oke. Biasanya ini saya tunjukkan pada pasien. Ibu bapak kalau nyeri di leher, yang sebelah mana lehernya nyeri, dia langsung bilang loh, itu loh Pak, dok, itu C2, C3, C4, C5, itu dia baca langsung. Karena nyebarnya khas dia. Gitu. Itu loh C2, 3 sampai C7. Gitu. Jadi beda lokasi tulang, beda juga Beda penyebaran rever pain. penyakitnya ya. Rever pain namanya. Sakit. Dia kadang-kadang nyeri di bahu. Kalau dia ke atas C2 nyeri kepala khas begitu dia. Nah, ini tidak bisa disembuhkan kecuali kita mematikan sarafnya. Oke. Kalau kita Mematikan saraf secara permanen atau ya nanti saya ceritakan. Ini kalau misalnya kalau dia tidak ditangani dengan baik, nyeri itu seperti alarm dia. Tung manggil teman-temannya ting tang ting. Nah, ini menunjukkan awalnya saya sedikit dok, makin lama makin parah ya. Ini bertahun-tahun ya. Saya sudah kemana-mana, itu kata kuncinya. Saya sudah kemana-mana dok. Makin lama kok makin parah. Sampai saya give up, sampai putus asa segala macam cerita yang tadi katakan tadi itu. Iya. Nah, penanganannya adalah, nyeri itu ada dua sebenarnya. Nyeri is inflammation, nyeri is innervation. Jadi problem karena radang atau karena saraf, kan gitu. Ada dua. Kalau ini ada radang pada sendi, kita nggak bisa memberikan obat pada radangnya, kita matikan sarafnya. Seperti pada gigi, kita matikan sarafnya masih berfungsi. Ini contohnya nih. Kita lihat. Nah, ini. Ini bagian Jelas nggak nih? Nah, ini kan sendinya. Ini sendinya nih ya. Ini sendi. Nah, ini disarapi oleh namanya medial branch. Ini adalah tulang. Ini tulang, ini sendi. Dan ada bantalan sendi Nah, ya. sendi. Terus mengalami inflamasi, Radang pada mengalami sendi. radang. Dan ini apanya di Ini medial branch, saraf yang mensarapi hanya sendinya saja. Jadi kita matikan sarafnya, sendinya masih meradang nih. Nah, sendinya masih meradang, tapi dia tidak merasa nyeri lagi karena sarafnya kita matikan. Nah, saraf itu bisa tumbuh lagi dalam 2 tahun sampai 3 tahun tergantung usia. Nah, dalam 2 tahun kalau nyambung lagi dia biasanya sudah sembuh. 5% saja kita ulang. Ini simpel sebenarnya tindakan. 30 menit aja selesai. Jadi ini habis itu ke mall. Bayangkan tindakan yang mematikan saraf. Mematikan saraf, mengablasi. Jadi saraf. Jadi kita dengan sinar X ya, kita cari sendi yang mana problemnya. Kemudian dengan jarum yang harus presisi ke tempat dekat saraf itu, dites kalau udah benar kita ablasi 90 detik. Jadi sekitar saraf itu naik suhunya menjadi 80 derajat. 80 derajat loh. Kalau 100 udah mendidih dia. Bayang nggak? Iya. Kayak apa namanya? Putus nanti. Stick Halfdan itu kebayang. Iya. Nah, itu bisa mematikan sarafnya. Dan seketika hilang. Dia biasanya dok enak dok. Dari bertahun-tahun saya sakit. Langsung kita hilang. Biasanya kita bilang pasiennya, kalau masih nyeri, saya akan cari sampai ketemu. Pasti akan bisa. Itu kata-kata kunci. Kalau masih nyeri, saya akan terus cari pasti ketemu. Karena pain is persepsi. Paham kira-kira? Jadi pain itu karena persepsi. Jadi dia, kenapa yang orang yang biasa high class itu, dikit aja nyerinya udah teriak minta ampun gitu ya. Kenapa yang kelas middle misalnya tahan nyeri gitu. Nah, kenapa? Persepsinya. Nah, kalau kita memberikan pada pasien penjelasan dengan baik, dia tahu penyebabnya, tahu sebabnya, tahu pengobatannya, dia akan ya pasti merasa merasa diobati. Tahu kan placebo? Iya. 30% placebo. Placebo adalah sebenarnya bukan obat ya. Bukan obat. Placebo itu seperti apa yang batu petir itu siapa namanya? Ponari yang dulu itu kan itu berapa tahun yang lalu kan dia karena batu petir dia ngambil itu bisa menyembuhkan orang gitu ya. Target kita adalah 60 sampai 70%. Keberhasilan kita adalah 60 sampai 70%. Itu udah happy pasien, nggak mungkin 100%. Placebo itu 30%. Tapi kita 30%. Ya cuma kerja 30%-nya dokternya itu gitu. Menerangkan dengan baik, harus kita yakinkan bahwa kita sembuh. Itu 30% placebo udah kita ambil sebenarnya.
Sebenarnya simpel menangani ini, ya. Jadi kita berikan penjelasan dengan baik saja pasien sudah mengerti. Oh itu dianggap sebuah placebo untuk pasien untuk memperbaiki persepsi nyeri kepala Nyeri, itu ya. iya. Sisanya ya tindakan. Tindakan harus, jangan placebo aja ngomong aja. Oke. 30% nggak itu juga kan. Tindakan ini ya, ablasi ini Ya, ya. radiofrequency ablation. Radiofrequency ablasi. Ini bisa disiluam, Dok? Bisa, orang pekerjaan kita begini aja gitu. Simple loh, 30 menit udah selesai, bisa ke mall. Yang pasien bertahun-tahun sakitnya yang bisa ditangani dengan baik, leher, kepala itu terutama. Berarti ini penanganan yang yang kira-kira akan diberikan kalau misalnya pasien berkonsultasi mengenai nyeri kepala itu Nyeri ya. kepala. Khususnya cervicogenek Iya. ya. Oke. Jadi kalau nyeri kepala itu kita screening dulu. Kalau memang benar-benar problem di kepalanya, tumor dan lain sebagainya, ada tim bedah saraf nanti. Gitu. Kalau misalnya ada stroke atau apa, ada tim neurologisnya ada. Gitu. Tapi kita screening dulu. Ya, kenapa? Ya, kita harus benar-benar mengetahui problemnya apa dulu. Ada lagi nggak, Dok, manajemen nyeri kepala selain yang ablasi ini? Ya sebenarnya kalau nyeri kepala sakit apapun kita tangani dengan tanpa obat dulu, stretching begini ya. Jadi kan ini misalnya begini, kemudian leher ditekuk. Apa nggak makin sakit, Dok, kalau misalnya? Nggak, pelan-pelan, jangan langsung namanya kan pelan-pelan begini. Kita ngerjakan sendiri, jangan orang lain. Kalau kita ngerjakan sendiri, kita tahu nyerinya sebatas mana gitu kan. Kalau orang lain kan nggak tahu kan, bisa tahu begini, tahu gitu kan, berbahaya. Itu stretching sangat penting buat kita. Kalau itu misalnya masih nyeri, minum obat. Yang tadi pertolongan pertama sebelum ke poli. Iya. Gitu. Tapi kalau lebih dari 2 minggu masih nyeri, apalagi berbulan-bulan, ya harus kita tangani lebih lanjut. Oh gitu. Sebenarnya ini di 5% sampai 5% lah. 5 sampai 10%, anggap 5% lah. 5% itu harus ditangani loh pada cervicogenik. Di Jakarta ada 10 juta ya. 500.000 orang itu harus ditangani dengan baik. Harus ditangani dengan baik. Tapi kemana mereka? Karena ketidaktahuan informasi itu. Oke. Makanya ya ini benar banget nih teringat ke siloam, ke tempat ke siloam lagi gitu. Itu hanya 2 aja kan? Itu. Siloam atau ke Siloam Tupang gitu. Ini promo dikit ya. Dokter nggak boleh promo sih sebenarnya. Iya. Tapi ya namanya hostnya ini ya nggak bisa pulang sana. Oke, aduh. Gitu. Saya sambil dengan penjelasan dokter tuh sambil merinding ya. Jangan. Ya, mulai sekarang gitu kan harus kita aware kan. Coba 500.000 di kapasitas Stadion Gelora aja 100.000 kan. 5 stadion tuh pasien itu kemana ini? Iya, jadi kapasitasnya 100.000 loh pasien, anggap 100.000 kan? Iya. 5 stadion. Jadi ibaratnya gitu ya. Besar banget, banyak banget. Sebanyak itu mengalami sakit kepala khususnya cervicogenik. Yang tidak tangani dengan baik karena pengetahuannya. Oke, sebenarnya saya masih banyak yang mau ditanyain, tapi mungkin makasih dokter, banyak banget nih informasi insight yang ternyata sakit banyak itu nggak baru. cuma migrain seperti yang paling populer di iklan-iklan ya gitu. Jadi ada juga nggak sakit kepala nggak migrain gitu. Iya, padahal migrain cuma sedikit. itu aja gitu. Migrain itu kecil gininya. Oke deh, makasih banget dokter. Tapi saya juga makasih nih dari tadi mau pulang nih digerek ke sini aja. Oh enggak, kan aku mau tahu nih tentang ini penting banget dan juga untuk sahabat Siloam pastinya karena kan mungkin sebenarnya ada yang bagus loh untuk edukasi ke makanya ke jadi masyarakat. Nggak cuma langsung kaku otot nggak cuma di ke spa massage tapi juga harus dikonsultasikan ya dok ya. Iya, kalau spa yang benar banget. Kalau spa yang nggak benar itu yang kadang-kadang tambah sakit dia gitu. Oke. Kalau misalnya sebenarnya aku masih banyak pertanyaan. Sahabat Siloam mungkin masih banyak pertanyaan. Bisa ke tim pain ya dok ya. Di WA aja saya. Kalau saya WA saya ya. Kalau saya misalnya udah bangun pasti saya balas. Kalau tidur nggak bisa balas ya gitu. Kayaknya bener juga sih. Bener juga kan? Ya. Juga, pasti kan saya balas itu gitu. Kalau pasien-pasien mau nanya ke dokter atau tim pen yang lain bisa ke Siloam TB Simatupang di lantai 7. Kita kan ada itu tuh. Kita nanti ada
akson pain, akson 1. Jadi kita menangani semua nyeri. Saya bilang dari pinggang semua nyeri karena kita ada berapa tim dokter spesialis nyeri. Ini hal yang baru loh di Indonesia. Jadi kita kumpul berapa spesialis itu berkolaborasi menangani segala nyeri, cancer pain, kecuali sakit hati ya. Nggak bisa itu, susah ya. Sakit kepala dan lain sebagainya yang kita bicarakan ini. Jadi bisa langsung ke lantai 20, jadi stop service gitu, jadi pasien itu bisa kita tangani, kita cek semua, MRI semua kita cek, jadi keluar itu sudah oke lah Kak itu. Jadi problem. Oh berarti di lantai 20 ya, selama ini yang ada di pikiranku itu kumpulan spesialis-spesial ada di lantai 7, berarti lantai 20 ya? Lantai 20 nanti, lantai 7 kan masih di kita betulin gitu. Lantai 7 dulu gitu. Sip kalau gitu. Oke, untuk sahabat Siloam yang masih banyak pertanyaan, aku yakin masih banyak pertanyaan nih, karena kita yang tadi seperti Dokter Ngurah bilang ngebahas tentang pain tuh banyak, ada kepala, ada muscle, ada tulang. Jadi untuk yang masih banyak pertanyaan bisa datang ke Siloam TB Simatupang ke lantai 20 atau lantai 7 sementara ini untuk mengkonsultasikan apa sih penyakit yang atau gejala yang dialami sama sahabat Siloam ini. Oke, segitu dulu dari aku pamit. Saya Inge Syafrida pamit. Dokter Ngurah terima kasih, pamit. Salam sehat, bye.